Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, berjumpa kembali di dalam ibadah raya online GBWTC Kota Wisata. Hari ini kita mau sama-sama bersuka, sebab itu saya undang Bapak Ibu Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama naikkan pujian kita kepada Tuhan kita. Sebab kami percaya Bapa, ada kuasa di dalam namamu, nama di atas segala nama, nama yang sanggup membebaskan kami. Perkasa selamanya, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian ini, katakan namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang
Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun
Tuhan sepanjang hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Biar hidup kami Tuhan menjadi hidup yang berarti. Karena setiap hal yang kami lakukan semua tertuju hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Yesus. Kami ucap shalom Tuhan buat bangsa ini Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Oh terima kasih Tuhan buat penyertaan pemeliharaan atas bangsa ini Tuhan. Banyak hal yang telah Engkau lakukan buat bangsa ini ya Bapa. Banyak hal yang telah Engkau kerjakan buat bangsa ini Tuhan. Kami percaya ke depan Engkau akan bekerja lebih heran lagi Tuhan buat bangsa ini ya Bapa. Memulihkan bangsa ini Tuhan. Terus bangsa ini Tuhan bawa ke suatu tempat Tuhan di mana lebih baik lagi keadaannya ya Bapa. Lebih baik lagi kondisinya Tuhan. Karena Engkau yang memimpin Tuhan bangsa ini ya Bapa. Berkati setiap pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan. Roh hikmat kebijaksanaan-Mu Tuhan bekerja melalui mereka ya Bapa. Engkau berikan kekuatan kemampuan buat mereka untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Melampaui setiap tantangan dan rintangan bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ada unity di bangsa ini Tuhan. Roh pemecah belah Tuhan kami tengking usir dalam nama Tuhan Yesus. Bila damai sejahtera Allah yang selalu ada melingkupi bangsa ini ya Bapa. Bapa kami berdoa Tuhan buat setiap frontliners Tuhan. Para tenaga medis Tuhan yang bekerja di rumah sakit, di puskesmas Tuhan, dimanapun mereka Engkau tugaskan Tuhan. Berkati mereka ya Bapa. Berikan kekuatan ekstra Tuhan, kesehatan yang prima buat mereka ketika mereka harus melayani pasien COVID-19 Tuhan. Ada penyertaan-Mu yang sempurna buat mereka Tuhan. Ada pemeliharaan-Mu yang sempurna buat mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami berdoa juga Tuhan saat ini ya Bapa. Buat setiap orang yang terjangkit COVID-19 Tuhan, kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, mereka telah disembuhkan, mereka telah dipulihkan oleh kuasa darah-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan buat proses vaksinasi yang sedang berlangsung saat ini Tuhan di bangsa ini ya Bapa. Tuhan permudah semuanya ya Bapa. Sehingga semua berjalan sesuai dengan waktunya Tuhan. Waktu-Mu ya Bapa. Semua boleh tersedia dengan baik karena Engkau yang memimpin dan Engkau memberkatinya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sehingga semua bangsa Indonesia ini Tuhan, semua rakyat Indonesia ini Tuhan akan menerima vaksin ini Tuhan dengan baik adanya tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Baik jemaat terkasih, kita akan memberikan persembahan kita dan kita akan sama-sama deklarasikan persembahan kita. Saya undang Bapak Ibu untuk mempersiapkan amplopnya masing-masing di rumah. Dan buat Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahannya, dapat mentransfernya ke nomor rekening yang tertera di layar dan juga QR code yang tertera juga di layar. Baik, mari kita sama-sama deklarasikan persembahan kita. 3, 2, 1. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat makmur.
Kami bersyukur buat segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, ini adalah keputusan hidup kami untuk terus menyembah dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Terus pakai hidup kami untuk menyembah-Mu ya Bapa, menjadi alat untuk mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh menjadi terang bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam jemaat terkasih, saya percaya setiap saudara terpelihara dalam kasih karunia Allah Bapa kita. Setiap saudara mengalami yang sungguh amat baik, sebab Dia Bapa, Tuhan kita yang sungguh amat baik. Katakan amin. 2 minggu yang lalu saya sudah membagikan mengenai siapa yang disembah. Nah, hari ini saya berbicara mengenai sikap hati true worshipper atau penyembah yang sejati, penyembah yang benar. Yohanes 4 ayat 23-24 dikatakan oleh Yesus bahwa Bapa menghendaki penyembah yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran, atau dalam teks bahasa Inggrisnya, Bapa mencari penyembah yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, dari ayat ini ada 2 poin. Yang pertama, Bapa mencari. Nah, kalau Bapa mencari, Bapa yang sudah punya segala sesuatu, yang bisa juga lakukan segala sesuatu, namun masih mencari sesuatu, berarti yang Dia cari itu sesuatu yang sangat penting buat Dia, sesuatu yang begitu Dia perlukan, yang begitu berharga buat Dia. Yang Dia cari apa, saudaraku? Bukan penyembahannya terlebih dahulu, tetapi yang Dia cari apa, saudara? Penyembahnya, worshipernya. Doa saya, Tuhan menemukan kita hari ini sebagai penyembah itu. Haleluya. Nah, penyembah seperti apa yang Bapa kehendaki? Penyembah seperti apa yang Bapa cari? Yaitu yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kata roh ini saudara bisa sebut sebagai batin, atau menunjukkan mengenai hati kita, batin manusia. Iya. Jadi penyembahan dari hati kita. Hati kita seperti apa? Yang benar atau yang murni. Nah, kualitas hati seperti ini yang Tuhan cari. Jadi penyembahan sejati itu berbicara mengenai sikap hati. Saya ulangi, sikap hati. Sikap hati yang benar, sikap hati yang tulus, sikap hati yang penuh dengan cinta kepada Dia, sikap hati yang murni. Sikap hati seperti ini yang dicari oleh Bapa kita. Jadi saudara, apapun ungkapan penyembahan kita kepada Tuhan, bisa berupa nyanyian, ya, bisa berupa keuangan yang kita persembahkan, bisa juga berupa pengorbanan kita, pelayanan kita, ya, bisa berupa apa saja yang kita lakukan bagi Tuhan, harus dilakukan, harus dipastikan semuanya diberikan dari hati yang benar. Yaitu hati yang tulus, hati yang penuh iman, hati yang murni di hadapan Tuhan. Sebab penyembahan bukan bicara mengenai berbagai bentuk dan ungkapan apa yang kita persembahkan buat Tuhan. Bukan. Yang penting dan yang dicari Tuhan bukanlah penyembahannya, tapi penyembahnya. Yaitu saudara, hatinya yang benar, hatinya yang mencintai Dia, hatinya yang penuh dengan percaya, yang murni. Itu yang Tuhan cari. Nah, saudara yang kasih, kita akan membaca nanti di dalam Daniel pasal 4, pasal yang kelima. Nah, karena keterbatasan waktu, saya minta saudara membaca secara lengkap. Saudara akan jumpai Tuhan begitu bereaksi cepat kepada sikap yang meninggalkan diri, kepada sikap yang tidak memuliakan Tuhan. Tuhan cepat sekali bereaksi. Ini yang terjadi kepada Nebukadnezar. Saudara bisa baca dalam Daniel pasal 4, dikisahkan mengenai Raja Nebukadnezar yang dihalau dari antara manusia dan tinggal di antara binatang-binatang di padang. Dan dia makanannya adalah rumput, tidak bedanya dengan lembu, tidak bedanya dengan sapi atau binatang lain yang memakan rerumputan. Tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku
burung. Nah, ini terjadi pada Nebukadnezar selama 7 tahun. Jadi ini akibat dari apa? Akibat dari, saudaraku, kesombongan daripada si Raja Nebukadnezar. Saat Nebukadnezar sedang berjalan-jalan di istana raja di Babel, di ayat 30 dari Daniel 4 dicatat, ini yang dikatakan oleh raja. Bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Perhatikan, ada 2 poin pernyataan daripada Nebukadnezar yang sangat mengganggu hati Tuhan. Pernyataan kesombongan, pengakuan diri, peninggian diri yang sangat menyinggung hati Tuhan. Yaitu dia berkata, ini karena kekuatanku dan bagi kemuliaanku. Karena kekuatanku dan bagi kemuliaanku. Namun kemudian setelah masa 7 tahun, sikap hati Nebukadnezar pun berubah. Di ayat 34 dari Daniel pasal 4 dicatat, tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Rupanya sempat gila ya, hilang ingatan ya kan, sudah seperti binatang begitu. Lalu aku, nah ini yang dilakukan Nebukadnezar, aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Ayat 35, semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Saudara, ketika saudaraku Nebukadnezar berubah sikap hatinya, dia percaya kepada Tuhan, dia meninggikan Tuhan, dia memuliakan Tuhan, maka saudaraku ini respon Tuhan. Ayat 36, ini yang terjadi bagi Nebukadnezar, saudaraku. Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemakmuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Wow, aku dikembalikan pada kerajaanku. Perhatikan, dikatakan bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Saudaraku yang kekasih, rupanya Tuhan itu sangat terjamah dengan seorang penyembah yang benar. Tuhan sangat berkenan kepada para true worshiper, orang-orang yang meninggikan dan yang memuliakan nama Tuhan, menjamah hati Tuhan. Dan saudaraku, tanpa diminta oleh Raja Nebukadnezar, Tuhan mengembalikan semua kemuliaan, kemakmuran, kebesaran kepadanya. Bahkan kemuliaan yang lebih besar daripada yang dahulu diberikannya kepada dia. Wow. Tangkap poin ini, saudara, biar ini jadi rema dalam hidupmu. Ketika saudara menjadi true worshiper, maka saya beritahu saudara, Tuhan selalu menunjukkan favornya, perkenanannya, kebesarannya, keajaibannya, kemuliaannya di dalam hidupmu. Puji Tuhan. Ayat 37, jadi sekarang aku Nebukadnezar, saya suka ya kata-kata ini, saudara. Jadi sekarang aku, saya harap ya, jadi sekarang aku ini menjadi, saudara, pernyataan kita juga. Jadi sekarang aku Bram, jadi sekarang aku Benny, jadi sekarang aku Mary, jadi sekarang aku Meyer. Haleluya. Tapi di sini dicatat Nebukadnezar terganti dengan namamu, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja surga. Haleluya. Yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Saudaraku, Tuhan mau kita seperti Nebukadnezar yang menjadi penyembah benar. Haleluya, haleluya. Nah saudaraku, apakah saya seorang true worshiper? Apakah saya sudah menjadi seorang penyembah yang benar, penyembah yang
sejati, penyembah yang dicari oleh Tuhan, penyembah yang sesuai dengan hati Tuhan, penyembah yang berkenan kepada Tuhan. Nah, mari kita uji sikap hati kita, sebab penyembahan sejati bicara mengenai sikap hati kita. Ada 5 ciri sikap hati true worshiper. Yang pertama, I am nothing, you are everything. Aku gak ada apa-apanya Tuhan, Kau segala-galanya. Saudaraku, ini adalah sikap kerendahan hati yang merasa miskin di hadapan Tuhan, bahwa tanpa Tuhan kita gak punya apa-apa. Kita bukan siapa-siapa kalau bukan Tuhan. Dan dalam hidup kita bukan kita, tetapi Tuhan segala-galanya. Ini adalah, saudara, sikap hati yang pertama dari seorang true worshiper. Haleluya, praise God. Mari kita katakan, Kaulah segalanya, amen, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Biarlah, saudara, setiap hari yang kau punya sikap hati seperti ini, bahwa Dia segala-galanya dalam hidup. Tiap hari, saudaraku, punya sikap seperti orang yang miskin di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin, kata Tuhan. Orang yang punya sikap hati, aku gak punya apa-apa kecuali Tuhan. Tuhanlah segala-galanya. I'm nothing, He's everything. Ciri yang kedua dari sikap hati seorang true worshiper adalah bukan tentang aku atau diriku, tetapi tentang Dia. Semuanya tentang Dia, bukan tentang aku. Semuanya karena anugerahnya. Saudara, sikap hati dari seorang true worshiper adalah kalau dia bisa lakukan sesuatu yang terbaik. Dia punya prestasi yang hebat. Dia punya karya yang mengagumkan. Itu bukan tentang dirinya, tetapi tentang Dia. Supaya namanya, nama Tuhan yang dikenal melalui hidupnya. Kalau dia melakukan semua yang terbaik, dia meraih semua yang terbaik, dia beri semua yang terbaik, dia mau menunjukkan bahwa semuanya itu bukan mengenai dirinya, tetapi mengenai Tuhan. Dia menyadari karena Tuhan, karena anugerahnya, sehingga dia bisa melakukan semuanya. Karena kekuatan kemampuan Tuhanlah yang membuat dia bisa memperlihatkan kecerdasannya, keterampilan yang hebat. Sesuatu yang dia lakukan yang membuat orang kagum atau wow. Dia tidak mengambil kredit untuk dirinya. Dia tahu bahwa dia lakukan semua itu supaya Tuhan yang dia sembah dikenal oleh orang di sekitarnya. Supaya Tuhan yang disembah dimuliakan oleh orang di sekitarnya. Dia menyadari bahwa kalau dia bisa mencapai ini dan itu, dia punya ini dan itu, dia bisa melakukan ini dan itu, semuanya karena anugerahnya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap takhta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Kami menyadarinya semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Karena
Yes Lord, karena anugerah Yesus tercurah bagiku. Mari kita bersama-sama katakan, besar anugerah. Amin, haleluya. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Saudara, kalau hari ini kau punya kecerdasan, punya keterampilan, punya kemampuan, engkau dapat melakukan banyak hal, punya prestasi, punya karya hebat, engkau dapat melakukan yang terbaik, memberi yang terbaik dari hidupmu. Saya beritahu, semua bukan tentang Anda, tetapi tentang Dia. Supaya Dia dikenal dari hidupmu. Dan semuanya karena anugerahnya. Puji Tuhan. Saudara, siapa yang tidak mengenal sebuah cerita mengenai kapal yang tenggelam akibat kesombongannya? Setelah pembangunan kapal Titanic, seorang reporter bertanya, seberapa amankah kapal Titanic tersebut? Dengan nada mengejek, sang pembuat kapal Lord William Peary menjawab, bahkan Tuhan pun tidak akan bisa menenggelamkan kapal ini. Apa yang terjadi kemudian? Kapal Titanic yang merupakan kapal laut terbesar dan termewah yang pernah dibangun, yang diklaim sebagai kapal tercepat di dunia, tenggelam karena menabrak gunung es. 1.500 dari antara 2.200 penumpang dan awak tercatat meninggal. Ini akibat daripada seorang yang mencoba menghina Tuhan, merendahkan Tuhan, mengejek Tuhan, menganggap dirinya lebih hebat dari Tuhan. Bukankah Alkitab berkata, Tuhan membenci kesombongan. Ciri sikap hati yang ketiga dari seorang true worshiper adalah, diriku tidak dapat diandalkan. Hanya Dia yang dapat diandalkan. Seorang true worshiper bergantung penuh pada kekuatan Tuhan. Dia tahu Tuhan lebih dari sanggup, more than able. Dia Tuhan yang dapat dipercayai. Itulah sebabnya seorang true worshiper memiliki sikap hati ini. Dia tidak ngandalin dirinya sendiri. Dia tidak, saudaraku, menaruh keyakinan atau percayanya kepada dirinya. Tapi dia menaruh keyakinan penuh kepada kekuatan Tuhan, kepada kemahakuasaan Tuhan, kepada kemampuan Tuhan. Dia tahu persis dalam segala hal, dalam segala keadaan, bahkan dalam keadaan-keadaan yang sudah sangat tidak mungkin, dalam critical times, keadaan-keadaan yang kritis sekalipun, dia tahu persis ada Tuhan yang dapat diandalkan. Inilah sikap hati seorang true worshiper. Mari kita andalkan Tuhan dalam segala hal. Kita akui Dia dalam segala hal. Maka kita akan melihat Tuhan akan bertindak sesuai dengan iman kita. Haleluya. Thank you Jesus. Saya ajak saudara kita nyanyikan lagu ini. Kau Tuhan jadi andalanku. Amen. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Katakan bersama-sama, aku percaya ada mujizat. Amen. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat.
Haleluya, haleluya. Mari andalkan Tuhan dalam segala hal. Maka Tuhan akan bertindak atas hidupmu. Tuhan akan membuktikan bahwa Dia satu-satunya yang dapat diandalkan. Jangan andalkan kemegahan kuda, jangan andalkan kekuatan Mesir, jangan andalkan koneksi-koneksimu, jangan andalkan dirimu. Dia Tuhan yang dapat diandalkan. Katakan amin. Haleluya. Ciri yang keempat dari sikap hati seorang true worshiper adalah bukan aku yang ditinggikan, bukan diriku yang ditinggikan, tetapi Dia yang layak. Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak dipuji, Dia yang layak dimuliakan. Haleluya. Tuhan suka sekali dengan orang-orang yang memiliki sikap hati seperti ini, yang menyadari bahwa dia bukan Allah, dia bukan Tuhan. Hanya ada Allah satu-satunya yang layak untuk ditinggikan, dipuji dan dimuliakan, dan bukan diriku, bukan dirimu yang harus ditinggikan dan dipuja. Kita bukan Tuhan. Jangan ambil posisi Tuhan, jangan ambil posisi Allah. Ketika seseorang mencoba mengambil posisi Tuhan, dia yang mengambil pujian dan kemuliaan buat dirinya, maka Tuhan sangat menentang, Tuhan sangat tidak suka, Tuhan sangat membenci sikap itu. Sebaliknya, ketika seorang tahu diri bahwa dia bukan Tuhan, dia hanya manusia yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, maka dia memberikan pujian, hormat, kemuliaan hanya kepada Tuhan Allah Maha Tinggi, Maha Besar, Maha Dahsyat, pencipta langit dan bumi itu. Maka saudara, orang itu mengalami favor of God, perkenanan Tuhan yang luar biasa, menyenangkan, menyukakan hati Tuhan, dia menjamah hati Tuhan. Saya percaya kepada true worshiper ini, kepada penyembah yang benar ini, Tuhan menyatakan semua yang terbaik dalam kasih karunia kepada orang itu. Haleluya. Sebab itu pastikan hanya nama Yesus yang terus kita tinggikan, hanya nama Yesus yang terus kita muliakan. Haleluya. Amen. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan. Amen. Mengatasi bumi. Yuk sama-sama angkat kedua tanganmu. Tinggikan dirimu, oh yes, mengatasi langit, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan. Hanya Dia yang besar, yang layak. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. Kedahsyatan-Mu, kedahsyatan-Mu Tuhan. Keagungan-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan. Kejayaan-Mu Tuhan, kejayaan-Mu. Bersama-sama katakan kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan. Mengatasi bumi. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Ciri yang ketiga dari sikap hati seorang true worshiper, penyembah benar, penyembah yang sejati adalah aku terbatas, Dia tidak terbatas. Karena Dia pencipta langit, bumi dan segala isinya. Dia maha kuasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca di dalam Daniel pasal 4, Daniel pasal 5, Tuhan itu sangat terganggu sekali dengan sikap meremehkan Tuhan, sikap merendahkan Tuhan. Ketika seseorang mengambil posisi Tuhan dengan meninggikan dirinya, menganggap dirinya sebagai Tuhan, Tuhan akan menantangnya. Tuhan akan membuktikan dirinya sebagai Tuhan. Saudaraku, sebagai manusia kita terbatas. Jangan pernah berpikir bahwa Anda tidak terbatas.
Yang tidak terbatas itu hanya Tuhan. Sebab Dia Allah Sang Maha Kuasa, Sang Pencipta. Mari kita mengakui ketidakterbatasan Tuhan. Kita mengakui kemahakuasaan Tuhan dalam semua area kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah meremehkan dan meragukan Tuhan, sebab betapa mengerikan sekali akibatnya bagi orang yang meremehkan Tuhan. Betapa mengerikan sekali akibatnya bagi orang yang menghujat Tuhan, yang menghina Tuhan. Nanti saya akan beritahu kepada saudara beberapa contoh kasus bagaimana orang-orang ini, saudaraku, mereka meremehkan Tuhan, mereka mengejek Tuhan, mereka menghina Tuhan, dan mereka mengalami sesuatu yang mengenaskan dalam hidup mereka. Misalnya Marilyn Monroe. Satu hari dia dikunjungi oleh Billy Graham pada saat dia sedang melakukan sebuah pertunjukan show. Billy Graham mendekati dia dan berkata, Marilyn, Roh Tuhan mengutus saya untuk memberitakan Injil kepada kamu. Dan setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Billy Graham, Marilyn Monroe berkata kepada Billy Graham, saya tidak perlu Yesusmu. Seminggu kemudian, apa yang terjadi kepada Marilyn Monroe? Dia ditemukan tewas di apartemennya. Ada lagi yang lain, Presiden Brasil, Tancredo Neves. Selagi kampanye ia berkata, bila saya mendapat 500.000 suara dari anggota partai saya, maka tidak ada yang dapat mendepak saya dari posisi presiden. Bahkan Tuhan pun gak bisa mendepak saya. Itu pernyataan kesombongan yang luar biasa dari Tancredo. Akhirnya apa yang terjadi buat hidupnya? Ya, memang dia mendapat 500.000 suara, tetapi sehari sebelum peresmian jabatannya, ia sakit dan mati. Maka saudara mengakui bahwa Tuhan kita Tuhan yang berkuasa. Amin. Tuhan kita Tuhan yang hebat. Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Gak ada yang dapat menandingi Tuhan. Dia segala-galanya. Haleluya. Ada kisah tragis yang lain yang terjadi di Campinas, Brasil tahun 2005. Sekelompok anak muda yang lagi dalam kondisi mabuk menjemput teman gadis mereka. Dan sang gadis yang tadinya bersama ibunya segera masuk ke mobil, dan karena sangat khawatir, sang ibu bilang kepada anak perempuannya, Tuhan menyertaimu, nak. Sang gadis itu menjawab maminya, boleh saja, asalkan Tuhan duduk di bagasi, sebab sudah tidak ada lagi tempat. Beberapa jam kemudian dikabarkan mobil tersebut mengalami kecelakaan fatal, rusak parah dan bentuknya sudah tidak dapat dikenali lagi, serta seluruh penumpangnya tewas. Anehnya, bagasinya tetap utuh. Bahkan ternyata sekotak telur di dalamnya. Tak ada satu pun yang pecah. Rupanya Tuhan duduk di bagasi. Tuhan membuktikan dirinya. Saudara, hati-hati. Jangan sampai ada pikiran sedikit pun timbul yang meremehkan Tuhan, yang menganggap Tuhan itu gak bisa buat apa-apa, atau Tuhan tidak dapat menolong hidupmu. Jangan ragukan Tuhan. Jangan pernah menghina Tuhan dengan sikapmu yang khawatir, sikapmu yang takut dan bersungut-sungut. Itu akan cepat menyinggung perasaan Tuhan, dan Tuhan akan cepat bereaksi. Maukah mulai hari ini, dari bibir mulut kita, dari sikap hati yang penuh iman, yang percaya, yang mencintai Tuhan, kita meninggikan Dia Tuhan yang hebat. Amin. Ya, jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakui siapa Tuhan kita, Yesus Kristus.
Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu yang sungguh hebat itu. Amin. Ajak orang di kananmu, di kirimu, katakan iya, sama-sama Berkuasa kita memuji menyembah Tuhan di bumi di Amin. surga. Haleluya. Bertata dalam kemuliaan-Nya. Dialah Tuhan, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. katakan Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Dia Tuhan Allah kita. Amin. Katakan Tuhan Allah kita. sekali lagi. Amin. Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, Jesus. Kurapapasyatakara. Jesus. Sebab itu mari kita izinkan Roh Kudus menguji dan menyelidiki sikap hati kita. Sikap hati kita terhadap Tuhan. Adakah sikap perilaku kebiasaan SPK buruk yang menunjukkan bahwa kita bukanlah penyembah yang benar atau belum menjadi penyembah yang benar yang dicari atau yang dikehendaki oleh Bapa. Maka hari ini maukah kita bertobat? Seperti disebutkan desa dia bertobat dan dia mulai jadi penyembah yang sejati, penyembah yang benar. Seperti Ayub, dia juga bertobat. Tadinya dia sombong, dia tanpa sadar mencela Tuhan sebetulnya dengan sikap-sikap, dengan perkataan-perkataannya. Dia merasa diri benar dan Tuhan yang salah. Tapi kemudian dia menyadarinya, dia bertobat. Kemudian dia menarik kembali perkataan-perkataannya. Dan Tuhan memulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat. Saudara, ini yang Tuhan mau buat setiap kita. Menjadi penyembah yang benar. Penyembah yang benar adalah pribadi yang percaya pada Allah yang hidup. Pribadi yang mengenal Allah dan meninggikan Dia. Mengandalkan Dia, memuliakan Dia, dan memperkenalkan Dia dari motif yang benar dan sikap kerendahan hati, ketulusan iman, dan kemurnian cinta. Jadilah penyembah yang benar itu. Tuhan menjumpai Anda hari ini sebagai penyembah yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus berkati. Jemaat terkasih, saatnya kita akan perjamuan kudus. Siapkan roti saudara, siapkan juga anggurmu. Oke, puji Tuhan. Ya, baik. Mari saudara ikuti doa saya. Bapa Surgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, disalibkan untuk menebus dosaku. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus, untuk mengingat kematian Kristus bagiku, untuk memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang lagi, dan untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus. Haleluya, haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari masing-masing kita bersyukur.
Terima kasih Yesus. Darah-Mu yang Kau curahkan bagiku, membenarkan aku, mendamaikan aku di hadapan Bapa. Terima kasih buat tubuh-Mu yang Kau pecah-pecahkan bagiku Yesus. Terima kasih. Haleluya. Saat saudara bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darahnya, imani bahwa karya penebusan Yesus bukan hanya mengampuni dosamu, tapi juga membebaskan pada setiap kutuk akibat dosa. Tidak ada lagi kutuk dalam hidupmu, tapi hidupmu diberkati. Mengucap syukur. Thank you Jesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Bukankah roti yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Katakan amin. Amin. Bukankah cawan anggur yang kasih kita bersyukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Katakan amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Makanlah, minumlah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mau menjadi penyembah yang benar itu. Ya. Kami memiliki sikap hati yang benar melalui hidup kami. Kami menyukakan Engkau. Kami meninggikan Engkau, kami memuliakan Engkau, kami mengakui Engkau dalam segala hal, kami mengandalkan Engkau Tuhan. Dan kami memperkenalkan nama-Mu juga. Sebab hanya Engkau satu-satunya Tuhan, Allah yang layak dipuji, ditinggikan dan dimuliakan. Thank you Jesus, thank you Father. Haleluya. Bapa, aku berdoa buat setiap jemaat Tuhan, mereka yang sedang dalam pergumulan hidup mereka, Tuhan, Kau perlakukan mereka dengan ajaib, beri kekuatan bagi yang lemah, kesembuhan bagi yang sakit, penyediaan bagi yang berkekurangan, kebajikan dan kemurahan-Mu mengejar anak-anak-Mu seumur hidup mereka. Mereka mengalami semua yang sungguh amat baik dalam kasih karunia-Mu. Semua yang mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan dengan iman katakan amin. Jemaat Tuhan dipersilakan bangkit berdiri. Ingat 5M. Terus ikuti protokol kesehatan COVID-19 dengan disiplin yang ketat. Ya. Doa saya setiap saudara, keluargamu, semuanya tetap baik dan sehat. Amin. Pastikan setiap jemaat Tuhan terlibat aktif di dalam Kersel karena kita adalah komunitas Matetes atau komunitas murid pemimpin unggul sejati. Kita adalah kampus gereja pemuritan. Dan Sabtu saya undang semua untuk bisa join di dalam doa bersama di pagi hari, doa fajar. Dan juga jemaat yang punya beban doa pergumulan hidup, jangan sungkan-sungkan untuk ngisi Google Form permohonan doa supaya di hari Kamis secara khusus akan didoakan oleh para pendoa dan setiap saudara juga diundang bisa hadir juga di doa pada pagi hari di hari Kamis. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan bertindak atas hidupmu, atas setiap doa-doamu. Haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tanganmu. Thank you Jesus. Thank you Father. Ya, damai sejahtera dari Bapa Surgawi, cinta kasih anugerah daripada Yesus Kristus, persekutuan yang manis, yang indah dengan Roh Kudus, menyertai setiap langkah hidupmu. Sekarang bahkan sampai Maranatha, Kristus Yesus akan datang menjemput kita gerejanya. Dan akan bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Semua berkat terbaik ini dilepaskan hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. What a wonderful name.